Baik, selamat sore pemirsa dimanapun berada. Saya reporter Warta Global TV. Kebetulan sore hari ini saya mengunjungi Polres Nagekeo, yang mana di depan layar ini ada tulisan SPKT. Tentu Polres Nagekeo memiliki tugas pokok untuk menerima laporan dan pengaduan masyarakat untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Unit utama bertanggung jawab yaitu SPKT. Tentu sore hari ini pemirsa dimanapun berada, saya bersama rombongan keluarga dari terlapor. Dalam hal ini dari terlapor, keluarga pelapor dalam hal ini Bapak Valens Nusa diwakili oleh Bapak Lawrence. Terus keluarga dari korban dari Bapak Tobias diwakili oleh Bapak Stanis. Tentu sore hari ini kami bersama-sama di tempat ini, di depan layar kamera. Bagian kanan yaitu keluarga dari Bapak Tobias, yaitu Bapak Stanis. Lalu yang di tengah ini adalah lawyer, kuasa hukum dari kedua korban, Bapak Tobias dan Bapak Valens Nusa. Terus yang di samping kiri dari Pak lawyer merupakan keluarga dari Bapak Tobias. Tentu saja sore hari ini saya mencoba untuk mewawancarai kepada Bapak penasihat hukum dalam hal ini Bapak Aris terkait dengan kunjungan sore hari ini di Polres Nagekeo. Kira-kira tujuan sore hari ini ke Polres Nagekeo apa saja Pak yang mau disampaikan? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Bapak, hari ini saya sebagai kuasa hukumnya Bapak Valentinus, saya datang menemui petugas untuk menyampaikan surat kepada Kapolres terkait dengan permohonan perkembangan perkara dalam hal ini SP2HP lanjutan sehubungan dengan laporan pidana yang diajukan oleh Bapak Valentinus Nusa, Kepala Desa Laboleba. Bapak, setelah kami mencermati dalam SP2HP yang pertama, bahwa di situ hanya disebutkan bahwa pihak penyelidik dan garis miring atau penyidik telah menerima laporan polisi pada tanggal 16 Maret 2026 dan kami akan melakukan tindakan lebih lanjut dalam hal itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Namun sejak tanggal 16 Maret 2026, sebulan yang lalu, kurang lebih sampai dengan hari ini, ketika kami datang ke Polres Nagekeo, hari ini pertanggal 11 April ya, 11 April 2026, kami belum mendapat progres terkini tentang sejauh mana proses penyelidikan itu. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi fakta atau belum? Karena saat ini kami belum mendapatkan informasi sama sekali terkait saksi-saksi fakta, apakah sudah diperiksa atau belum? Apa tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh penyelidik dalam perkara yang Bapak Valentinus Nusa? Begitu. Kemudian bagaimana progres selanjutnya? Apakah sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi? Siapa saja yang akan diperiksa? Ini kami tidak sama sekali. Kalau kami sebagai pelapor, berdasarkan SP2HP itu, kami bisa menelusuri sejauh mana perkembangan perkara atas apa yang dilaporkan oleh klien kami tersebut. Itu urgensi kami datang kepada Polres Nagekeo hari ini. Kami masukkan surat per tanggal 11 April, yang mana surat ini sudah kami serahkan ke petugas di SPKT dan telah diterima oleh petugas di SPKT Polres Nagekeo. Itu saja sebenarnya tujuan kami datang ke Polres Nagekeo. Demikian. Baik, terima kasih Pak PH, Pak Bapak Aris. Perlu kami tanyakan, sudah berapa lama laporan ini berjalan tanpa ada perkembangan signifikan terhadap calon tersangka, dan kenapa belum ditahan juga? Intinya begini, Bapak sejak tanggal 16, yang informasi yang kami dapat, yang mana itu tidak tergambarkan dalam SP2HP yang pertama. Yang ada di dalam SP2HP yang pertama itu hanya menyebutkan telah kami terima laporan. Tidak juga memberikan gambaran apa bahwa saksi pelapor ini, saksi korban ini sudah dilakukan pemeriksaan, itu tidak tergambarkan juga di situ. Gitu. Kemudian tentang tindakan-tindakan selanjutnya yang sudah dilakukan oleh penyelidik sama sekali tidak tergambarkan di SP2HP yang pertama.
Sementara hari ini yang kami datang ke Polres, ini sudah tanggal 11 April, tinggal beberapa hari lagi sudah mau genap sebulan. Kami pengen tahu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan penyidik di Unit Reskrim Polres Nagekeo. Oleh karena itu kami bersurat dalam rangka ini, pihak dari pimpinan maupun Kapolres maupun Kapolres Reskrim bisa memonitori sejauh mana apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan penyidik maupun penyelidik di Unit Reskrim. Itu kepentingan perkara Bapak Valen maupun terkait perkara Bapak Tobias sebagai saksi korban maupun pelapor. Oh baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira apa tuntutan utama keluarga korban saat ini terkait dengan lambannya proses yang dianggap sudah hampir 1 bulan berjalan ini Pak? Kami berharap rekan-rekan penyelidik bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan KUHP maupun peraturan Kapolri, termasuk juga dalam proses pemeriksaan perkara itu SP2HP ini disampaikan harus dibuatkan secara detail, sehingga kami sebagai pihak pelapor itu berkepentingan untuk memonitoring sejauh mana perkembangan perkara ini. Oleh karena itu, walaupun dokumen SP2HP ini bukan bagian dari berkas perkara untuk dokumen peradilan, tetapi dengan membaca surat perkembangan perkara ini yang telah diuraikan secara detail, kami akan tahu pasti nih perkara yang kami laporkan ini sudah sejauh ini gitu. Tetapi kalau tidak diberikan gambaran secara jelas di dalam SP2HP sebagaimana yang disebutkan di dalam peraturan Kapolri, bahwa harus ada pokok perkara diuraikan di situ, harus menguraikan tentang tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik. Kemudian bagaimana rencana-rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik, dan kendala-kendala apa yang dihadapi itu harus tergambarkan semua di dalam SP2HP. Tetapi tidak kami temukan barang ini di dalam SP2HP yang pertama. Oleh karena itu kami bersurat kepada Kapolres untuk setidak-tidaknya atensi untuk memonitoring sejauh mana apa yang sudah dilakukan oleh Unit Reskrim terkait 2 perkara itu tadi. Yang pelapornya adalah Bapak Valentinus, yang juga pelapornya adalah Bapak Tobias Lega. Kurang lebih begitu. Baik, apakah ada rencana pengajuan aduan ke Propam jika ada dugaan pelanggaran kode etik atau pihak-pihak yang dalam hal ini yang menangani soal kode etik dari penyidik itu tersendiri? Kita dengan surat yang ada, mudah-mudahan dengan surat yang ada ini rekan-rekan penyelidik maupun penyidik bisa atensi dan bisa bekerja lebih maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Andai kata dalam perjalanan waktu tidak kita temukan ada progresivitas dalam proses pemeriksaan ini, ya tentu mau tidak mau kita akan tempuh langkah hukum selanjutnya. Apakah termasuk pengaduan ke Propam dan lain-lain, itu kami akan ajukan. Ada ke kasih pengawasan dan lain-lain. Itu adalah bagian dari upaya yang bisa kami lakukan oleh kami selaku tim penasihat hukum pelapor. Baik, menurut Bapak Aris, kira-kira pasal yang disangkakan oleh kedua korban itu dengan pasal yang bervariasi Pak. Dari Tobias kira-kira bisa disangkakan kemungkinan pasal berapa Pak untuk dalam kasus ini? Lalu Bapak Valens dalam kasus ini kira-kira pasal berapa yang dilanggar? Kalau saya cermati di dalam laporan polisi, sebagaimana terurai dalam tanda bukti penerimaan laporan, untuk perkara Bapak Valens itu digunakan dengan pasal 466 ayat 1 tentang penganiayaan. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru. Itu disebutkan, dia satu pasal saja, tunggal. Tetapi kita akan monitoring sampai dalam perkembangannya lebih lanjut berkaitan dengan materi handling, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terlapor dalam perkembangannya dari pendalaman dari saksi-saksi, bisa saja terjadi perkembangan. Jadi pengembangan di dalam proses penyelidikan maupun di dalam proses penyidikan. Sementara untuk Bapak Tobias, dari dalam tanda bukti laporan kita bisa cermati bahwa ada 2 delik yang dilaporkan terhadap beliau terlapor, yaitu penganiayaan dengan kekerasan dan juga pengancaman dengan kekerasan. Itu juga dengan menggunakan KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tetapi dalam perkembangan lebih lanjut, sepanjang ditemukan dalam hasil pemeriksaan saksi-saksi, dalam proses penyelidikan maupun nanti dalam proses penyidikan, bisa juga terjadi perkembangan. Ada fakta-fakta baru yang dimungkinkan saja bisa ada bentuk perbuatan-perbuatan yang baru dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Bisa jadi menjadi dakwaan pasalnya berlapis. Bisa juga dengan pasal yang baru yang saat ini mungkin belum ditemukan, tapi ketika setelah dilakukan pengembangan, dia bisa saja menguatkan dengan ketentuan pasal-pasal yang baru. Bisa saja seperti itu, Pak Gabriel. Baik, terakhir Pak, bagaimana pandangan Bapak? Bapak ini kan selaku PH, lawyer dari kedua korban. Dalam hal ini Bapak Valens dan Bapak Tobias. Pandangan Bapak jika kedua korban salah satunya mereka melakukan upaya mediasi atau restorasi justice yang mungkin ditawarkan, apa keluarga akan menolak jika mereka melihat bahwa ini tidak adil ataukah seperti apa, Bang?
intinya domain untuk melakukan hubungan hukum perdamaian, karena Dari Polres Nagekio, saya reporter Warta Global TV Gebirata melaporkan.